Baik saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini kita membahas update terbaru di kasus Vina Iki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Ini hal yang seru saudara-saudara. Kita bisa lihat video cuplikan dari masih bersama Kak Widya. Mari langsung saja kita dengarkan video cuplikan dari Kak Widya. Kalian mau tahu nggak? Selama Widya angkat kasus ini, sekarang ini ya pendamping tersangka, terus BAP yang 2016 lalu mulai keluar, bro. Itu bertanda kabar baik untuk kita bisa menyelamatkan yang 7 orang yang masih tersangka. Harapan saya ya mudah-mudahan 7 tersangka itu cepat terbebas. Nih udah mulai ramai, bro. Mulai ramai ya. Ya artinya ada reaksi dong. Ya reaksi. Kemudian dari awal pembicaraan saya, kunci dari semua itu adalah Ibtu Rudiana. Dan temannya satu lagi Ibtu Hasan pada waktu itu ya. Nah pemirsa, kita butuh dukungan ya. Kenapa? Penggerak-penggerak seperti kita inilah ya, kenapa yang harus ditangkap terus menerus sama orang-orang yang ingin menetapkan Peggy Setiawan ya. Saya yang heran begini, kok oknum-oknum sekarang, rakyat biasa itu nggak boleh bicara. Orang lain seperti mereka yang sarjana hukum yang hanya boleh berdebat, yang sekenceng-kencengnya ya suaranya sampai meledak-ledak kayak kompor meleduk itu yang ada di televisi-televisi. Ya seharusnya begini ya. Buat para televisi-televisi swasta, buat apa itu mengundang-undang yang itu seharusnya Peggy aja atau bagaimana untuk dimintai keterangan agar orang-orang yang di luar itu, para pengamat ya, para pendamping semuanya itu bisa menggarisbawahi apa yang terjadi pada Peggy. Nah kalau sejenis Rasman ya yang namanya tuyul jombo itu ya, kalau diundang dari situ bikin keributan ya. Nah dari sinilah kenapa dia yang selalu berteriak seharusnya Widya ditangkap. Kemudian ada juga yang namanya saya sentil juga ya, Kamarudin Simajuntak juga seharusnya Widya itu diperiksa polisi. Sekarang gini Pak, kalau kita dikit-dikit diperiksa polisi, ada orang ngomong mengarahkan itu dikit-dikit periksa polisi. Polisi yang mana? Polisi oknum itu udah bekerja sama dengan kalian. Ya kan ya nggak bisa. Rakyat Indonesia ini selalu dituntut disuruh bungkam selamanya. Kasus ini mendekam sampai yang namanya 8 tahun. Ya, orang-orang yang tidak bersalah di situ kami ingin bebaskan. Masa seorang Widya aja selalu diteriakin Widya ini wajib diperiksa ini. Apanya yang harus diperiksa? Ya seharusnya orang-orang yang berteriak-teriak keluaran urat di situ ya, yang nggak ada manfaatnya menurut saya. Ya, jadi itulah saudara-saudara video cuplikan dari Kak Widya yang sudah kita dengarkan, sudah kita saksikan. Bagaimana menurut saudara-saudara? Silakan tinggalkan komentar atau tanggapan kalian di bawah ya, di kolom komentar. Baik, kita lanjut di sini hal yang juga penting dan harus kita tahu. Di mana ini curahan hati ayah Aep yang anaknya diduga buat kesaksian palsu soal kasus Vina. Sempat sebut anaknya pernah curhat soal hal yang membuat khawatir ya saudara-saudara, di mana ayah Aep akhirnya muncul ke media dan mengungkapkan pendapatnya soal anaknya yang kini tengah menjadi pembicaraan bersamaan itu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan di dalam kesempatan itu, sang ayah mengatakan dirinya merasa khawatir karena sang anak yang bahkan sampai dilaporkan atas kesaksian palsu di kasus kematian Vina, saudara-saudara. Ia pun mengatakan tak pernah berhenti memikirkan sang anak yang kini kerap dibicarakan publik gara-gara menjadi saksi palsu atau keterangan palsu ya di kasus Vina Iki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam.
Hati saya was-was, khawatir, jangankan manusia, binatang saja punya rasa itu pada anaknya, apalagi manusia, kata ayah Aep. Itu diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi ya, pada Sabtu tanggal 13 bulan 7 2024, saudara-saudara. Nah, sang ayah juga mengatakan selama berjalannya kasus Vina ini, anaknya tak pernah banyak bercerita kepadanya. Namun ada curhatan yang membuatnya khawatir akan berlangsungan hidup sang anak selama ini, saudara-saudara. Iya. Tapi sekarang dia jarang bicara, hanya bilang duh pusing, kata ayah Aib lagi. Dan ia berpendapat anaknya sering mengeluh karena lelah dan pusing menjadi saksi kasus kematian Vina dan Eki ini. Saat ini juga Aib berada di Bandung dan tinggal di dalam rumah kos di Bandung juga ya. Sang ayah pun mengungkapkan anaknya sering dijemput dan dibawa ke Polda Jabar. Ia mengaku tak mengetahui apa yang ia mengaku yaitu Aib ya, tak mengetahui apa yang dikerjakan anaknya di Bandung sebab sejauh yang ia ketahui Aib tak memiliki pekerjaan. Yang diketahui oleh orang tuanya ya, Aib ini tak memiliki pekerjaan, saudara-saudara. Sehingga ayahnya pun tak mengetahui apa pekerjaan yang dilakukan Aib di Bandung sana. Sebagai orang tua pun karena mikirin terus bagaimana ya keluh dia, kata ayah Aib. Sementara itu Aib menjadi salah satu saksi yang mengatakan bahwa para terpidana dan tersangka kasus Vina berada di lokasi pembunuhan termasuk Peggy Setiawan. Sementara Peggy Setiawan sudah diputus pada sidang pra-peradilan tidak terbukti atau kurang bukti dengan keterlibatannya di kasus Vina atau menjadi tersangka. Tidak kuat alat buktinya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini atau update terbaru di kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.